Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Eh, Pak Ulinuha sebagai peserta ujian komprehensif mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2024 LPTK UIN Salatiga yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini eh, marilah kita awali dan kita mulai ujian komprehensif dengan berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Pak Ulin Yuha, kesempatan untuk menyampaikan simulasi terkait dengan modul ajar ini kurang lebihnya sekitar 20 hingga 25 menit. Maka silakan Pak Ulin untuk memaksimalkan atau memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Untuk itu, silakan Pak Ulin untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ulinuha, mahasiswa PPG UIN Salatiga kelas K2S. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar saya kepada Bapak dosen. Izin eh, modul ajar saya yang pertama yaitu untuk sekolah yang saya ajar yaitu di SDN Waru. Mata pelajarannya yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Temanya tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Untuk fasenya fase B di kelas 4. Alokasi waktunya itu 8 jam pelajaran dikali 35 menit atau 2 kali pertemuan. Tahun pelajaran 2024-2025. Nama demikian presentasi dari modul ajar saya. Saya kembalikan kepada Pak dosen. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Ulinuha sudah menyampaikan atau simulasi terkait dengan modul ajar pada komprehensif atau ujian komprehensif hari ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Ulin. Oke, Pak. Oke, yang pertama, apa tujuan pembelajaran dari modul ajar yang eh, Bapak Ulin susun? Eh, saya menggunakan modul ajar yang PBL karena dengan PBL itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, kemudian meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kerjasama antar siswa, kemudian meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Oke, berarti PBL ya. Iya Pak, PBL. Tujuannya tadi untuk meningkatkan lebih siswa lebih apa kritis lagi. Lebih Pada saat kritis. ini kondisinya memang siswa jenengan itu kurang kritis atau bagaimana? Untuk di sekolah saya itu di SD siswanya kurang kritis Pak. Coba bisa disampaikan kondisi, artinya yang melatar belakangi. Nah itulah terkait dengan apa namanya tujuan dari jenengan menerapkan itu kan bagian dari itu. Oh iya. Kalau pas pelajaran menggunakan metode yang lama seperti guru hanya mengajarkan menyampaikan saja, tidak menggunakan video atau yang lain, itu siswa itu diam saja, tidak ikut aktif dalam pelajaran dan hanya mendengarkan guru saja. Kalau dengan video atau dengan diskusi kelompok itu siswa itu menjadi lebih aktif lagi, Pak. Oke, kemudian problem dari eh,
apa namanya yang jenengan angkat atau tadi kan PBL ya ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Artinya tentunya ada problem utamanya ya. Ya. Lah coba disampaikan problem utamanya yang lebih detail lagi yang dari yang jenengan sampaikan barusan. Problem utamanya di kelas saya yang saya ajar itu medianya Pak, medianya untuk seperti proyektor itu cuma ada satu di kelas. Jadi kalau mau mengajarkan di kelas yang lain itu harus membawa proyektor sendiri, dibawa ke kelas lain, dibawa ke kelas lain itu Pak. Dan koneksi internet juga masih sedikit kurang baik di sini Pak. Problem utamanya. Oke, kemudian terkait dengan pemilihan pendekatan dalam pembelajaran ini, ya, berdasarkan teori siapa, Pak? Untuk pendekatan pembelajaran ini saya menggunakan teori konstruktivisme Pak. Karena dengan teori ini itu menekankan pada peran aktif siswa Pak dalam Teorinya siapa? pembelajaran. Miliknya siapa ini? Kemudian berikutnya, metode dalam pendekatan pembelajaran ini apa, Pak? Metode dalam pendekatan pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan metode diskusi kelompok Pak. Diskusi kelompok. Ya. Kemudian asesmen atau penilaian dalam pembelajaran ini ada berapa, Pak? Dan menggunakan apa? Asesmen dalam modul ajar yang saya lakukan ini yang pertama yaitu menggunakan tes. Jadi siswa dikasih soal. Kemudian yang kedua observasi atau pengamatan langsung pada siswa pada saat diskusi kelompok Pak. Oke. Kemudian terkait dengan modul P5PPR apa? Ya. Tujuan dari rancangan modul proyek P5PPRA ini apa, Pak? Tujuannya menggunakan modul P5PRA yaitu siswa dapat meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad seperti ikhlas, rela berkorban, kemudian tanggung jawab, kerjasama, kemudian dapat siswa terapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di sekolah Pak. Aktivitas yang akan dilakukan seperti apa, Pak? Aktivitas yang akan saya lakukan yaitu dengan cara memberikan contoh Pak di penilaian tersebut. Oke, ya. Oke, berikutnya. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode apa, Pak? Metode penelitian ini menggunakan metode model PBL Pak. Model PBL apa itu yang seperti apa? Model PBL yaitu model pembelajaran yang menempatkan masalah sebagai titik awal dalam proses belajar Pak. Kemudian instrumen penelitian yang jenengan gunakan bagaimana, Pak? Instrumen Apa? penelitian Kan kemarin itu ada wawancara atau apa dan lain sebagainya. yang pertama yaitu tes Pak, dengan menggunakan tes. Terus? Kemudian observasi dengan pengamatan langsung kepada siswa pada saat diskusi kelompok. Nah, baca tulis BTQ. Oke. BTQ. Saya share screen. BTQ. Kelihatankah? Nah, ini. Ya Pak, kelihatan Pak. Nah, coba dibaca ini. Nah, ini. Melafalkan huruf hijaiyah sesuai makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Inna angkarol aswati la sautul hamir.
Terima kasih Pak Ulin. Wah, silakan ditutup. Terima kasih Pak dosen atas perhatiannya apabila banyak salah kata dalam penyampaian presentasi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.